Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini, malam Selasa, di dalam kajian malam Selasa Pemuda Muhammadiyah cabang Piungan, kita bisa berjumpa kembali. Saya doakan selalu sehat semuanya, teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah ataupun Pemuda Muhammadiyah, khususnya teman-teman di cabang Piungan dan dimanapun Anda berada yang dapat mengakses channel ini. Malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian dengan tema akhlak yang dalam pertemuan sebelumnya kita sudah banyak sharing tentang akhlak ini. Tetapi sedikit mereview beberapa pertemuan sebelumnya bahwa kajian kita pendekatannya ada sedikit berbeda. Bahwa kita tidak mengkaji secara konsep, teoritik ataupun mengkaji dalil-dalil atau kita mengkaji berbagai kitab-kitab yang ada terkait dengan akhlak. Tetapi kita akan lebih banyak sharing bagaimana kita mengimplementasikan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kalau kita bicara akhlak, intisarinya adalah bagaimana kita melakukan pemrograman diri agar perilaku kita menjadi semakin baik. Perilaku kita bisa menjadi semakin excellence. Perilaku kita bisa menjadi semakin selaras di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya tugas kita di dalam kehidupan kita ini sebagai seorang muslim adalah membawa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, malam hari ini kita akan diskusi ya dalam waktu yang agak singkat ini bahwa intisari kita bicara tadi kita sampaikan bicara tentang akhlak adalah bagaimana perilaku kita menjadi semakin berkualitas. Nah, dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan bicarakan bagaimana kita mampu memprogram diri kita. Tentu sangat menarik karena ada keyword yang saya sampaikan adalah memprogram diri atau self-programming. Nah, ini seri yang pertama saya sampaikan tentang self-programming. Nah, teman-teman semuanya, kadang-kadang ada satu pertanyaan mungkin muncul ketika kita bicara tentang self-programming. Loh, berarti kita mampu memprogram diri kita. Yes. Semua orang pada dasarnya mampu memprogram diri ke arah yang kita tuju. Karena Allah sendiri sudah mengatakan bahwa diri kitalah yang kemudian punya autor. Diri kitalah yang sesungguhnya mampu menentukan arah kehidupan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya bahwa di situ Allah sudah memberikan otoritas kepada manusia, kepada kita untuk mampu mengarahkan kehidupan kita. Nah, kalau begitu adanya, jika kita sepakat bersama bahwa perilaku kita mampu kita program ke arah yang kita tuju bersama, maka selanjutnya bagaimana kita akan memprogram diri kita. Nah, kalau kita mengkaji banyak tentang akhlak, pada dasarnya adalah hubungan kita dengan manusia itu selaras, benar, baik, sehingga terjadi kesinambungan, keberlanjutan di dalam kehidupan manusia. Pola hubungan kita, manusia dengan Allah juga berjalan dengan selaras, sebagaimana yang telah Allah berikan rule-rule-nya, aturan-aturannya. Nah, tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya adalah kalau kita bicara tentang masalah ini, bagaimana kita mampu memprogram software yang ada di dalam diri kita.
Di mana orang mengatakan yang kita tata adalah pikiran kita, yang kita tata adalah hati kita, karena pikiran kita, hati kita yang akan memberikan arah di dalam perilaku kita. Nah, segala sesuatunya untuk melakukan pemrograman diri adalah kita mulai dengan kita membuat arah. Atau nama lain adalah kita membuat kerangka. Atau nama yang lain lagi adalah kita membuat tujuan-tujuan atau visi hidup. Nah, bagi teman-teman yang pernah belajar di ilmu manajemen pasti disampaikan bahwa yang terkait dengan ilmu manajemen itu mulai dari planning, organizing, actuating, controlling, ya, evaluating kan begitu. Planning dimulai dari perencanaan, segala sesuatunya dimulai dari membuat rencana. Kita tidak akan bisa membuat rencana tanpa membuat arahnya, kerangkanya, termasuk diri kita. Banyak orang yang tidak tahu arah hidupnya, sehingga kemudian terjebak pada masa lalu. Akibatnya apa? Hidupnya nggak move on, katanya begitu. Selalu galau dan seterusnya dan seterusnya. Karena dia tidak memiliki arah ke depan, yang dilihat selalu yang di belakang. Akhirnya terjadi penyesalan dan macam-macam. Nah, pastinya bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah diri kita selalu semangat, punya arah dan seterusnya. Nah, kunci yang pertama ketika kita memprogram diri adalah punya arah ini. Atau punya tujuan hidup, atau punya visi. Nah, sekarang pertanyaannya, kadang-kadang kita sering memperdebatkan atau membicarakan visi itu apa dan sebagainya. Saya tidak ingin memperdebatkan masalah istilah visi itu apa. Tetapi adalah praktisnya. Bagaimana kita bisa membuat visi hidup kita. Gimana caranya? Nah, jadi ketika kita akan membuat visi, kita perlu mengajak diri kita untuk bergerak ke depan. Namanya aja visi. Visi itu bukan ke belakang. Kalau ke belakang itu penyesalan pastinya. Tetapi kalau kita bicara visi, pasti itu ke depan. Nah, berarti kalau ke depan kemana tepatnya? Nah, ke depan yang dimaksud adalah karena kita bicara visi, yaitu kita bicara di akhir kehidupan kita. Jadi kita memulai dari akhir kehidupan kita. Maksudnya seperti apa memulai dari akhir kehidupan kita? Nah, praktis saja. Sejenak mari saya ajak Anda semuanya, teman-teman semuanya untuk berkomunikasi dengan diri dan kemudian kita melompat ke depan. Kemana itu ke depan itu? Kita bayangkan, kita hadirkan diri kita di ujung kehidupan kita. Ya, kalau kita umatnya Nabi Muhammad ya kira-kira usianya, kata Rasulullah bahkan, Rasulullah mengatakan ya usiaku ini ya seperti usia umatku. Artinya kalau usia Rasulullah 63 ya kira-kira di seputar itu. Ya kalau usia harapan hidup orang Indonesia kira-kira ya sekitar 70 lah, 70 tahun, 72 tahun. Nah oke, kita berangkat dimulai dari justru kita mulai dari akhir kehidupan kita. Mari kita bergerak, kita bayangkan, kita hadirkan diri kita di usia sekitar 70-72 tahun. Nah, kira-kira apa yang kita gambarkan terhadap diri kita? Apakah kita akan menggambarkan diri kita di usia 72 tahun itu sedang tergeletak di bangsal rumah sakit, ditunggui, Anda membayangkan itu ditunggui oleh anak, istri, cucu Anda itu dilayani dan sebagainya. Apakah itu yang akan Anda bayangkan? Sehingga sebelumnya Anda sudah berpesan kepada anak, cucu dan sebagainya. Hai anakku, hai cucuku, kalau besok saya sudah tua renta, kalian semuanya agar sanggup untuk mau dengan sukarela menunggui saya. Apakah itu yang kemudian menjadi gambaran hidup Anda? Atau kita memilih gambaran hidup yang lain?
di usia 70 atau 72 tahun, kita masih segar bugar, pandangan mata kita masih cukup sehat bagus, kita masih bisa mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang mantap, bahkan pendengaran kita pun masih cukup bagus. Banyak orang yang kemudian bersilaturahim ke rumah kita untuk sharing bersama. Bahkan kita pun sering bepergian untuk berkunjung, bersilaturahim ke kolega, teman, bahkan mengunjungi anak, mengunjungi cucu-cucu yang berada di luar daerah atau bahkan ke luar negeri karena mereka semuanya sukses. Dan itu adalah pilihan kita. Nah pertanyaannya, apa gambaran kita di usia itu? Yaitu di usia akhir hidup kita, 70-72 tahun. Inilah visi hidup kita. Silahkan kita gambarkan masing-masing. Nah, gambaran yang real, yang kita bisa bayangkan, imajinasikan betul-betul, bahkan kita hadirkan betul-betul sebagai gambaran kehidupan kita, itulah visi kita. Nah, saya tidak tahu tepatnya apakah Anda, kita semuanya, sudah pernah untuk berpikir demikian, mengajak kita untuk ke depan, ke ujung kehidupan kita. Loh, kita kan nggak tahu ujung kehidupan kita. Yes, kita memang tidak tahu. Tapi seandainya kita sudah menentukan arah, kira-kira secara perhitungan itulah usia harapan hidup kita. Mungkin di tengah jatah hidup 70 tahun, kalau umur 35, 40, 50 tahun dipanggil oleh Allah, setidaknya kita sudah berjalan sesuai dengan arah kehidupan kita. Nah, inilah yang pertama. Jadi yang pertama adalah untuk kita memprogramkan diri kita atau melakukan self programming, yang pertama yang dilakukan adalah dimulai dari akhir, yaitu apa sebenarnya visi hidup kita. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, kita berimajinasi, kita menggambarkan diri kita memproyeksikan diri kita di usia-usia tersebut. Nah, karena ini adalah kehidupan kita, untuk melakukannya ya perlu kita melakukan proses-proses muhasabah diri. Bertanya pada diri kita, apa yang sebenarnya benar-benar yang kita harapkan? Gambaran kehidupan kita akhir nanti seperti apa. Ketika kita dipanggil oleh Allah, maka orang-orang di sekitar kita akan mengenal kita sebagai sosok yang seperti apa. Nah, tapi setidaknya izinkan saya memberikan sedikit guiding bahwa visi yang kita bangun setidaknya ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Apa itu? Yang pertama adalah kita bicara persoalan rasa hati kita. Ya, karena kita sudah diberikan guiding doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kehidupan yang baik, ya kan gitu. Kehidupan yang baik itu kehidupan yang seperti apa? Berarti yang pertama adalah hatinya dalam keadaan yang baik. Hati yang baik itu ujung-ujungnya adalah rasa yang bahagia. Itu kan yang diharapkan, kebahagiaan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Maka dimensi yang pertama adalah kita tempatkan ketika kita membuat visi hidup kita, kita bayangkan diri kita. Di usia-usia seperti itu, 70 tahun, 72 tahun, kehidupan kita itu bahagia. Kehidupan bahagia itu seperti apa? Ya, bahagia itu berarti tidak ada lagi di dalam hati kita itu hal-hal yang menyesakkan di dalam hati kita. Berarti tidak ada kebencian di dalamnya. Kalau pertemuan yang lalu saya sampaikan tentang bagaimana kita memaafkan diri, ya berarti betul-betul kita telah mampu memaafkan diri kita seutuhnya. Mampu memaafkan orang lain. Tidak ada dengki, tidak ada iri dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Berarti kita gambarkan diri kita sedang tersenyum. Kalau boleh kita gambarkan. Tersenyum yang benar-benar tersenyum yang setulusnya. Itu yang pertama. Dimensi itu. Yang kedua adalah
dimensi materi. Ya, yang dimaksud dimensi materi adalah ya kita sudah tidak ada persoalan-persoalan masalah materi di akhir kehidupan kita. Jika demikian berarti programming yang kita lakukan di masa muda adalah investasi untuk kehidupan di hari tua itu. Ya, kan begitu. Jadi ketika kita masih muda ini kita berinvestasi untuk hari tua kita. Nah, dan ingatlah investasi yang terbaik itu apa sesungguhnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu. Kalau harta kita kumpulkan bablas hilang sesaat itu bisa. Tapi kalau dengan ilmu, ya, pengetahuan, ilmu, pemahaman-pemahaman berbagai hal tentang kehidupan ini, itu adalah investasi yang sesungguhnya. Maka investasikanlah untuk kehidupan kita ini dengan ilmu. Ya ilmu apapun kan gitu. Oke, jadi ada dimensi yang pertama adalah kebahagiaan. Yang kedua adalah dimensi materi. Materi itu tadi, investasi ke depan itu adalah ilmu itu. Karena itu aset yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kemanfaatan. Jadi bagaimana diri kita bisa memberikan kemanfaatan, baik bagi diri kita, orang-orang terdekat, keluarga maupun orang lain. Nah, setidaknya 3 hal ini yang menjadi guiding kita untuk merumuskan bagaimana kita membuat visi hidup kita. Nah, maka izinkanlah sekarang Anda semuanya, kita semuanya, teman-teman semuanya untuk sejenak merefleksikan diri. Ya, kalau perlu nanti malam itu di pojok kamar yang paling sepi, sunyi, ya tidak ada siapa-siapa. Atau kalau perlu silahkan berkontemplasi, kemudian di ujung daratan sana di Parangtritis atau Parangkusuma atau yang lain-lain kan gitu. Atau di tempuran Kaliopak dan seterusnya, nggak apa-apa, asal bukan dimaknai yang macam-macam. Kita maknai betul-betul untuk berkontemplasi diri. Apa yang sebenarnya kita tuju dalam kehidupan ini? Kita mulai dari akhir. Ya. Tanpa punya visi ini, arah kehidupan kita nggak jelas. Kita akan seperti naik roller coaster itu. Ya, naik turun nggak jelas. Kadang naik itu kemudian turun dropshot dan sebagainya. Ya. Dan banyak orang punya problem-problem yang serius. Ya. Karena dia tidak memiliki arah ke depannya. Sering melihat ke belakang. Sehingga kekecewaan yang ada dan seterusnya. Nah, oke. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, di seri pertama ini saya sampaikan kunci dari self programming adalah kita mulai dengan membuat visi hidup kita. Nah, ketika kita semuanya sudah mampu menyusun ini, berikutnya kita akan menyusun bagaimana target-target jangka pendek kita. Nah, ya nanti dalam kesempatan berikutnya saja kita berdiskusi. Apakah kita punya target-target tahunan? Tahun ini secara konkret itu targetnya apa? Ya, konkret betul. Dari berbagai aspek, selalu aspeknya adalah 3 hal ini. Ada kebahagiaan, ada materi. Ya, materi itu ya ada uang, ada benda, ada keilmuan untuk karir ataupun untuk mengupgrade kemampuan kita, dan aspek kemanfaatan bagi diri kita, keluarga, dan lingkungan. Selalu begitu. Ya. Oke, baik. Saya kira ini kita sekali lagi saya sampaikan, kita bicara akhlak bukan lagi kita bicara tentang teoritis, konseptual, atau lebih pada aspek knowledge. Tetapi saya ajak untuk kita bersama untuk bisa mengaplikasikan langsung dari sharing dan diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Fastabiqul haq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.